Deklarasi Komando Ulama Pemenangan Prabowo Sandi di Kuningan, Jakarta kemarin, Prabowo mengatakan siap memberikan keadilan dengan mendatangkan ulama Rizik Syihab ke Indonesia. Rizik Syihab sebelumnya berada di Saudi Arabia sejak tahun 2017. Sejumlah kasus hukum yang menjerat Rizik di Polda Metro Jaya sudah berstatus SP3 atau dihentikan. Saya akan bekerja keras untuk beliau kembali. Insya Allah kalau saya presiden, saya jemput beliau ke sana. Kemarin salah satu lembaga survei yaitu Lembaga Survei Indonesia atau LSI baru saja mengeluarkan hasil surveinya pasca batalnya Piala Dunia Usia 20 di Indonesia. Hasilnya tidak bikin kaget sih. Suara Ganjar Pranowo melorot, suara Prabowo naik tinggi menyalip Ganjar, dan suara Anies Baswedan stabil di nomor 3. Kenapa saya bilang tidak kaget? Ya, hasil survei itu seperti cat saham, naik turun sesuai dengan momentum. Kebetulan gara-gara batalnya Piala Dunia Usia 20 kemarin, banyak orang yang menyalahkan Ganjar Pranowo sebagai penyebab batalnya event itu di Indonesia. Meski sudah dijelaskan berkali-kali kalau FIFA punya keputusan sendiri yang tidak bisa digugat oleh pemerintah suatu negara. Tapi namanya orang butuh kambing hitam untuk melampiaskan kekecewaannya. Dan Ganjar pun akhirnya menjadi kambing hitam yang paling bagus. Apalagi dari riset Litbang Kompas yang bisa dipercaya, isu batalnya Piala Dunia Usia 20 di Indonesia itu ditumpangi oleh lawan politik Ganjar Pranowo untuk menghancurkan namanya. Propaganda bermunculan lewat mesin-mesin yang diorkestrasi kencang untuk menyalahkan Ganjar. Dan perhatikan nama siapa yang muncul di balik semua tagar-tagar yang menghujat Ganjar Pranowo. Yah, benar, nama Prabowo Subianto. Tagar Prabowo bersama ulama itu naik terus dan membangun basis baru, limpahan dari pendukung Jokowi yang emosi dan sempat mendukung Ganjar Pranowo. Mau bilang kalau Pilpres 2024 masih jauh, tapi kenyataannya sudah ada di depan mata kita. Pertarungan untuk menaikkan nama calon sudah semakin ketat dan momentum apapun akan dilakukan untuk menjatuhkan lawan politiknya. Memang kita sering melihat Prabowo dan Ganjar Pranowo itu berjalan bersama menunjukkan keakraban mereka berdua. Apalagi di tengah ada Presiden Jokowi sebagai kingmakernya. Tapi yang namanya kompetisi politik sah-sah saja menikam dari belakang untuk mendapatkan keuntungan besar. Saya bahkan dipepet oleh kawan saya sendiri dan ditanya, mending pilih Prabowo saja sebagai capresnya nanti. Ganjar sudah tersingkir dari pertarungan dan Prabowo adalah masa depan. Di sini saya berpikir lama. Benarkah Prabowo itu adalah masa depan? Jejak digitalnya tidak seperti itu. Saya ingat banget karena selama 2 kali Pilpres saya itu berseberangan dengan Prabowo Subianto dan saya akrab banget dengan jejak-jejak hitam Prabowo di masa lampau. Yang pertama, tentu jangan dilupakan keterikatan Prabowo Subianto dengan keluarga cendana. Prabowo adalah the rising star di keluarga cendana dulu karena ia berasal dari keluarga yang berdarah biru dan menikah dari salah satu anak perempuan Soeharto. Karena ambisinya yang sangat besar itulah dia terjatuh karena dianggap berkhianat kepada mertuanya yaitu Soeharto. Yang kedua, Prabowo adalah militer dan itu juga jangan pernah dilupakan. Prabowo punya obsesi untuk mengembalikan militer kembali ke puncak kejayaannya seperti di zaman Orde Baru, di mana militer menguasai segala sendi kehidupan bernegara. Prabowo juga terobsesi sekali dengan perang, sehingga
program terbesarnya ketika menjadi Menteri Pertahanan adalah pengadaan alutsista. Bahkan selama beberapa tahun ke depan, Prabowo sudah menganggarkan hampir 2.000 triliun rupiah hanya untuk pengadaan alutsista. Tidak salah sih sebenarnya kalau kita harus memperkuat alat pertahanan negara kita. Tapi Prabowo Subianto ini masih dalam kerangka berpikir era zaman dulu, menganggap bahwa perang darat adalah ancaman serius. Padahal sekarang ini sudah berkembang menjadi perang teknologi yang sama sekali tidak disiapkan oleh Kementerian Pertahanan. Bahkan saking fokusnya pada pengadaan alutsista, program Jokowi yaitu Fit Estate itu tidak jadi berjalan. Padahal Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan sudah ditunjuk oleh Jokowi sebagai koordinator pengembangan food estate. Bahkan banyak data palsu tentang keberhasilan food estate yang beredar, yang mencoreng nama Jokowi yang ingin ketahanan pangan menjadi bagian dari program strategis nasional. Ketiga, terakhir, dan ini yang terpenting, Prabowo itu dekat sekali dengan Rizik Syihab. Kedekatannya ini bahkan tergambarkan lewat video bahwa mereka waktu Pilpres 2019 di mana Prabowo sendiri yang akan menjemput Rizik Syihab yang waktu itu ada di luar negeri kalau dia nanti jadi presiden. Ini yang bikin ngeri, karena bisa saja ketika Prabowo jadi presiden, nantinya kelompok garis keras seperti FPI akan berkembang besar di sini. Apalagi salah satu tangan kanan Prabowo, yaitu Fadly Zon, adalah pembela FPI garis keras. Fadly Zon bahkan pernah jadi saksi meringankan buat Bahar Smith yang waktu Bahar menjadi tersangka akibat berita bohong. Jadi dari semua rekam jejaknya Prabowo Subianto, apa mungkin saya memilihnya di Pilpres 2024 nanti? Buat saya, Prabowo dan Anies Baswedan punya jejak yang sama dalam berteman dalam kelompok radikal. Mereka tidak mungkin punya kekuatan dan ketegasan untuk memberantas kelompok-kelompok itu. Mereka bahkan akan seperti SBY dulu, membiarkan kelompok itu berkembang pesat. Yang penting tidak mengganggu pemerintahan mereka dengan demo-demo besar. Sulit saya membayangkan kalau benar kelak Prabowo Subianto berkuasa dengan segala kelemahannya terhadap kelompok-kelompok yang berbahaya itu. Tidak, saya tidak akan pernah memilih mereka yang punya rekam jejak pernah berkawan, berangkulan, berteman dengan kelompok radikal itu. Kelompok-kelompok itu di zaman Jokowi sudah habis dihajar dan jangan pernah diberi ruang lagi untuk mereka kembali. Saya yang akan maju paling depan dalam situasi seperti ini. Percayalah, catat kata-kata tersebut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.